Ya ampun, sudah jam istirahat siang, kok belum makan juga? Kamu tidak makan, tapi bayi di perutmu perlu makan. Makan itu, aku akan makan setelah menyelesaikan ini. Masih sibuk apa lagi? Kenapa sekarang bukan aku yang di departemen pemasaran? Sering melihat Wei Jing yang suka makan diam-diam. Siapa yang bilang, saat bahagia harus makan, saat tidak bahagia? Makan saja, tidak ada saat tidak bahagia. Jangan bilang kakak Guizhi tidak merawatmu. Ini aku yang buat sendiri. Ayo, coba. Ya ampun, Wei Jing, kamu kok masih dendam? Kenapa melihatku jadi tidak nafsu makan? Bukan, aku itu. Makanlah, aku beritahu, tidak ada yang tidak bisa dilalui. Berdasarkan pengalamanku selama ini, tidak ada pria yang bisa. Tidak ada makanan yang tidak bisa. Aku beritahu, dengan keahlian masakku. Halo, siapa Wei Jing? Aku. Kami ingin berbicara denganmu secara pribadi tentang suamimu. Kalau begitu, aku keluar dulu. Kenapa polisi ingin berbicara dengan Wei Jing? Apakah dia menghubungimu? Kamu juga keluarga polisi. Harus mengerti situasi sekarang. Dia hanya bisa menyerahkan diri, itu pilihan terbaik. Dia tidak menghubungiku. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan, jika ada kabar. Harap segera hubungi polisi, harap bisa bekerja sama. Aku mengerti. Wei Jing, tidak apa-apa. Duduk, duduk. Wei Jing, keluar, aku ingin berbicara berdua denganmu. Polisi datang ke sini untuk urusan Miang, kan? Sekarang surat pencariannya sudah keluar. Semua orang sudah tahu, kamu tidak perlu menyembunyikan lagi. Aku hanya ingin tahu, apakah ada sesuatu yang bisa kubantu? Terima kasih, Nona Liao. Tapi aku yakin Niang tidak bersalah. Aku yakin Niang tidak bersalah. Bagaimana perasaanmu belakangan ini? Jika perlu cuti hamil, aku bisa bantu mengajukan. Tidak apa-apa. Mungkin dengan tetap bekerja, aku bisa mengalihkan perhatian. Kamu harus merawat diri sendiri demi anak. Baiklah, kita bekerja. Datang. Pa, lihat ini untuk buang air besar. Ini untuk buang air kecil. Juga beli untuk jaga-jaga kalau tidak sempat. Bisa menyelesaikan keduanya. Mulai hari ini, aku akan tinggal di rumah kalian secara resmi. 24 jam penuh melayani sebagai perawat pribadimu. Dan gratis. Ini barang bawaanku, semuanya sudah siap. Kamu kenapa? Jangan-jangan terharu sampai mau nangis? Sebenarnya aku sendiri juga terharu. Aku juga tidak pernah menyangka. Di dunia ini ada pria sebaik aku. Kamu pikir kalau Miang pulang, dia tahu apa yang kulakukan, apakah akan sangat menyesal? Pukulannya itu 10 tahun lalu, karena salah paham aku mengejarmu. Lalu mentraktirku makan besar, bersulang seperti saudara. Seharusnya ceritanya berkembang begitu kan? Cerita bagus sudah selesai, pulang yuk. Ayo. Tolong masakin ini. Aku oca. Ini sudah kucoba, lumayan enak dipakai. Sangat praktis.
Bu, kenapa ibu di sini? Kukira Miang yang pulang. Hello Tante Xiao. Baik-baik. Ibu mungkin tidak ingat aku. Zhonglin. Aku ingat, teman sekelas Miang kan? Waktu rapat orang tua kita pernah bertemu. Paman Wei itu kesehatannya kurang baik. Aku datang merawatnya beberapa hari. Iya. Aku setiap hari menjenguknya. Setiap hari semakin membaik. Bu, bagaimana kalau aku antar ibu pulang? Tidak usah, aku cuma mau menyapu lorong ini. Dulu ibumu yang menyapu. Ayo temani temanmu menjenguk ayahmu. Cepat temani temanmu ke rumah sakit. Ayo. Lao Wei, lihat Xiao Jiang ini sangat perhatian. Aku sudah bisa bangun, ini tidak perlu dipakai lagi. Suruh Xiao Lin kembalikan ini. Can balikan APA? Buat apa dikembalikan? Piuken. Bersihkan tangan dulu. Bersihkan tangan. Makan sudah siap. Bersihkan tangan dulu ya. Makan yuk. Baik. Biar aku saja. Tidak apa-apa, masih ada 2 lauk lagi. Masih ada 2 lauk. Enak ini, APA Jayong masak? Bukannya dia tidak bisa masak ya? Ayo, Sampai kakak, cukup kok. cukup sudah. Bukan Xiaolin ya? Aku ingat pas pertama kali datang ke rumah kita bilang, kalau tidak bisa masak bikin pangsit saja. Sekarang bisa bikin banyak makanan enak begini. Tante, hari ini aku punya senjata rahasia. Senjata rahasia? Iya, senjata apa itu? Ini dia. Resep masakan, di sini tertulis bahan dan langkah-langkahnya. Lama masak setiap hidangan juga tercantum jelas. Aku ikuti saja petunjuknya, jadi bisa masak. Anak ini benar-benar perhatian banget. Nah sebelum makan, aku mau umumkan sesuatu. Apa itu? Katakan. Mulai hari ini, aku akan menjadi teman sekamar paman. Soalnya aku ingin tinggal bersama paman. Kalau paman terbangun malam, lebih mudah memanggilku. Lebih gampang merawatnya. Aku saja yang merawat paman, tante tidak usah repot. Tante sudah lama merawat paman, pastilah. Aku tidak lama, cuma seminggu. Biar tante bisa istirahat beberapa hari. Dasar anak ini, hela nafas. Iya, kalau begitu. Kita tidak bisa menolak kebaikanmu, ya sudah. Mari kita atur kamarnya. Kamu tidur di sofa ruang tamu. Tante tinggal di kamar Wei Jing. Jangan, aku tidur dengan kungorok ganggu dia. Tadi pulang kami ketemu Tante Xiao. Dia tampak tidak baik-baik saja. Masalah Miang ini sangat memukul dirinya, iya. Jadi aku dan Wei Jing berunding. Beberapa hari ini, biar Wei Pin menemani Tante Xiao. Aku di sini menemani kalian. Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Kamu pergi saja, jangan khawatir. Kamu temani baik-baik mertuamu. Ayo kita makan. Baik, Paman Tante, rencananya begitu. Bagaimana menurut kalian? Xiao Jiang luar biasa. Bagaimana apanya? Kamu saja yang repot. 2 rumah merepotkanmu, tidak apa-apa. Kalian makan dulu, aku dan Wei Jing ke sana dulu. Habis lo makan baru pergi. Aku bikin 2 masakan untuk Tante Xiao itu. Nih, Buku itu gengsi, jadi aku pikir jangan panggil dia lagi. Aku yang temani dia saja. iya bagus-bagus. Pikirannya matang banget. Kakak sekarang demam, lukanya ada nanah, parah enggak? Enggak parah, cuma kita sekarang enggak punya obat anti radang gitu. Bro, kuat nggak lu?
Bro, semua luka teman-teman di sini aku yang obatin. Aku lulusan sekolah kesehatan di kampung, SMK loh. Udah turun aja. Suruh teman-teman beli obat banyak-banyak, oke? Oke deh Kakak Peng. Ya beginilah, cuma gini aja. Aku tidur dulu, besok pagi langsung pergi. Mau pergi kemana lu, bro? Pesawat kereta lu nggak bisa naik. Hotel restoran lu nggak bisa menginap. Jalanan penuh kamera pengawas yang rekam lu. Lu kan buronan pengedar narkoba, mau lari kemana? Mending di sini aja. Aku bilang, kakak jangan marah ya. Niao yaitu anjing gila, hari ini nembak kakiku. Besok bisa nembak kepalaku. Di dalam luar sama-sama mati. Di luar bisa hidup sehari ya sehari. Bro. Gimana ya? Aku kagum lu jagoan. Hari ini kakak Niao yang nembak lu itu. Bisnis kita ini terlalu berbahaya. Sedikit salah langkah bisa hancur lebur. Ngerti nggak? Aku ini nggak berani bilang bisa baca orang. Tapi udah lihat banyak orang. Sebelum lu. Udah ada 2 mata-mata yang ketahuan. Akhirnya dibuna sama Niaoyi. Bukan cuma sekali tembak. Nggak usah dijelasin juga lu ngerti. Terus lagi, lu teman baik yang nyelamatin aku. Aku bakal ingat seumur hidup. Tapi orang lain nggak mikir gitu. Tahu lu policy but APA? Jaga-jaga kalau lu mata-mata kan? Udah kakak aku ngerti, jangan dibahas. Aku nggak ngarep apa-apa. Aku nggak nyalahin dia, kakak juga udah nolong aku. Nanti kalau teman lu butuh bantuan, bantuin aku ya. Kamu harus percaya sama kakakmu ini. Lebih baik kamu kerja sama dengan Niaoye, barang 3 kilo ini. Lebih baik kamu percaya sama kakakku Niaoye. Soalnya aku udah kenal dia lama banget, cukup paham sifatnya. Dia punya prinsip, modal, koneksi, dan kemampuan. Barang 3 kilomu ini mau dijual. Menurutku, dengan kemampuanmu. Sulit. Kalau kerja sama-sama dia, deal ini beres. Nanti kamu bisa hidup enak di mana aja kan? Udahlah, aku nggak kenal kakakmu. Aku punya barang 3 kilo. Kalau aku kasih dia, jangan-jangan dia malah ngambil semua. Nanti ditembak, dikubur, mau protes ke siapa? Udah, nggak bahas lagi. Kakak nggak ikut campur. Jangan buru-buru, pikir baik-baik dulu. Pokoknya kamu saudaraku, ada apa-apa kakak yang jaga. Istirahat dulu, oke adik? Aku ingat, biar aku tidur dulu. Adik, istirahat yang cukup ya. Ada apa-apa bilang aja. Miao ya. Makan yuk. Bawa Miang ke sini, makanan diangkat. Siapin minuman.
Ayo. Mainam. Aku sangat tidak senang. Tahu kenapa? Karena kehadiranmu, bisnisku berhenti semua. Kamu sebagai polisi melanggar hukum. Kabar. Ngajak dia ngapain? Niaoye, begini. Kakak pengen ngajak aku sini. Udah. Dia saudaraku, aku bisa maafin. Tapi kamu nggak bisa aku maafin. Xiao Feng. Kasih aku pistolnya. Aku tanya. Kamu mata-mata? Aku bukan mata-mata. Salah. Kamu memang mata-mata. Pistol nggak bunyi. Tahu kenapa pistol nggak bunyi? Soalnya di dalamnya nggak ada peluru. Kamu hebat. Kamu jagoan. Aku percaya kamu. Kamu bukan mata-mata. Kakak peng. Saudara ini kita terima, barangnya kamu bawa, aku yang jualin. Aku kasih uangnya. Paris. Barangnya bagus, adik. Barang bagus. Begini saja, bro. Barang-barang ini, kau juga mengambil risiko besar untuk mendapatkannya. Aku akan bicara dengan Niao Ye. Tak perlu bagi hasil, aku akan bantu jual barang-barang ini. Kalau begitu, Kak Peng. Barang ini total ada 6 karung. 1 karung, berikan kepada Niaoye sebagai hadiah perkenalan. 1 karung lagi, kau simpan. Wah, aku jadi malu. Jangan, kau simpan saja. Hari-hari ke depan masih panjang. Kau harus lebih perhatian dan jaga aku. Sisanya aku simpan sendiri. Aku suka sikap lugasmu. Kalau begitu, kakak berterima kasih padamu. Kau harus lebih perhatian ke depannya. Kak Peng, katakanlah. Kita berhari-hari begini. Hanya diam dan bersembunyi. Tidak juga. Bukankah teman-teman semua sibuk di luar? Kau juga belum bertemu Niao Ye beberapa hari ini, kan? Si Miwa sibuk. Kalau begitu, kapan aku bisa dapat uang dari 6 karung ini? Tidak bisa dipastikan.
Barang sedikitmu ini tidak berarti apa-apa di sini, adik. Kalau mau, kita harus main besar, setuju? Kalau main besar, harus menunggu berapa lama? Sulit dikatakan, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Bisa juga setahun, tunggu saja. Kau kenapa terburu-buru? Aku tidak terburu-buru. Aku juga tidak punya tempat lain, tunggu saja. Baiklah, tunggu saja. Tunggu, main kartu saja. Main sebentar, lalu bereskan. Masalahnya, aku juga tidak punya uang. Ada kakak punya. Pakai dulu. Kau sebentar lagi akan jadi orang kaya, adik. Baik, aku ambil dulu. Butuh 2 orang. Kau dari sekolah kesehatan? Ayo. Ayo, ambil. Ayo, jangan, kurang 1 orang. Niang, kau sekarang di mana? Katakanlah, berhari-hari begini, tidak tahu diri ada di mana. Malam tidak menggenggam tanganku. Kau bisa tidur nyenyak? Tidur pun tidak bisa. Setiap hari ngantuk banget, tapi pas di kasur malah gak bisa tidur. Jangan mikirin aku ya. Aku baik-baik aja. Sekarang keluarga di rumah juga baik-baik semua. Wei Jing. Aku kangen kamu. Begitu ingat kamu. Langsung ingat mama papa. Terus ingat anak kita yang belum lahir. Sebenarnya semua keluarga tahu kamu pergi ngapain. Setiap hari gini. Aku ngapain sih ini? Kita cuma berharap kamu bisa cepat pulang. Entah masih bisa pulang atau enggak. Aku ingat dulu pernah bercanda sama kamu. Kamu bilang kalau kamu gak pulang, aku harus gimana? Waktu itu aku bilang aku langsung nikah lagi. Itu bohongan, kamu tahu gak? Kalau kali ini aku gak bisa pulang, kamu cari orang lain aja buat dinikahin. Gimana bisa aku nikah lagi? Dari kecil sampai besar. Di hatiku cuma ada 1 orang. Kamu juga bilang ya, dari kecil kita berdua selalu bareng. Kamu pasti sangat mencintaiku. Sebenarnya baru sekarang aku ngerti apa itu cinta. Cinta itu menunggu. Cinta itu bertahan.
Cinta itu gak pernah nyerah. Cinta kita selalu ada. Tunggu aku. Kamu masih ngutang pernikahan sama aku. Ngapain Miang belum tidur? Ngapain sih malam-malam gak tidur? Aku kangen istriku. Barusan omongan kakak yang bikin aku sangat terharu. Kakak yang ngomong apa sampai kamu terharu banget? Kata orang di kampung istriku kabur sama orang lain. Aku pengen ikut kakak Peng sama kakek Miao. Selesai kerjaan ini, pulang bunuh mereka berdua, oke. Berani banget lu bro. Kayak aku waktu muda dulu. Kalau udah mantep niat, bilang ke aku. Aku temenin lu pergi. Kita habisin mereka berdua ya? Cepetan pulang tidur, ayo. Jangan bilang. Omongan si bocah juga ada benarnya. Perempuan itu kayak air. Jangan percaya, adik. Aku ingat pertama kali aku kabur. Istriku kabur dengan orang lain. Tinggalkan anak sendirian di jalanan, nggak ada yang peduli. Pas balik, ternyata anaknya tenggelam waktu berenang. Tenggelam. Aku pikir anak aja udah nggak ada. Ngapain aku simpan ibunya? Jadi aku bunuh aja. Beneran. Jadi sekarang aku sendirian, bebas. Nggak ada beban. Tapi kamu beda, Dik. Dosa terbesar adalah tidak punya keturunan. Cewek kan banyak. Kalau istrimu nggak setia, bunuh aja gampang. Tapi anaknya harus kamu ambil. Soalnya dia masih keluarga Mi kan? Tenang, kalau ada masalah, kakak yang urus. Jangan lupa, anak itu milikmu. Udah, jangan minum lagi. Pulang Tiger. Tidur. Hari ini keluarga besar ada di sini. Aku bawa istriku buat ketemu kalian. Kenalin, ini paman dan bibiku. Aku dari kecil nggak punya ayah. Pamanku seperti ayah sendiri. Dari kecil selalu dimanja, dikasih uang jajan terus. Jadi anggap aja mereka orang tuamu, kasih mereka teh. Ayah, minum teh. Ibu, baik-baik, terima kasih. Feimeng. Hari ini paman benar-benar senang. Sekarang paman kasih kamu ilmu beneran. Oh, tahu nggak kenapa paman dan bibimu bisa hidup bahagia gini? Rahasianya cuma satu, apapun masalahnya, harus dengerin istri. Wah, langsung dijual ya. Semoga kalian bahagia. Oke, pasangan berikutnya. Ini orang tua sahabatku. Paman Wei, Bibi Qian. Dulu kalau ibuku kerja, nggak ada yang ngasih makan. Selain ke rumah paman dan bibiku, aku ke rumah paman Wei dan Bibi Qian. Mereka selalu kasih aku makanan enak, apapun itu. Bisa dibilang,
Tanpa mereka berdua, nggak akan segemuk ini aku. Ayo kasih teh ke ayah dan ibu angkat. Ayah angkat, minum teh. Ibu angkat. Udah. Nak, sebentar. Angpau. Terima kasih. Kalian sudah siap-siap ya? Terima kasih ayah dan ibu angkat. Angpau kami, nanti kami berikan saat kalian menikah. Ayah. Awalnya, kalian semua tahu. Saya sangat menentang mereka berdua bersama. Carry nenek. Saya selalu berpikir, Nek, Henning menepuk anak saya. Saya tidak pernah percaya padanya. Tapi saat itu di panti asuhan. Pertama kali saya melihat anak ini. Hati saya langsung luluh. Saat melihat anak ini, saya teringat. Framing waktu kecil. Tidak muda. Kalau itu yang dicintai anak saya juga mencintainya. Yang dibenci anak saya juga membencinya. Anggap saja saya punya anak perempuan tambahan, ya kan? Bagus. Hari ini saya bawa mereka berdua. Ingin kalian semua memberikan pendapat. Jika kalian setuju, mulai hari ini, secara resmi, menjadi bagian dari keluarga Mi. Ada yang tidak setuju? Selamat bergabung. Angpau sudah kami berikan, tidak ada masalah. Bagus. Kapan menikahnya? Iya, besok kalian langsung urus surat nikahnya. Bagus. Terima kasih, Bu. Saya punya saran, kalau mau mengadakan pernikahan. Lebih baik tunggu Miang pulang dulu, ya? Baik, tunggu kakak pulang bersama. Saya sedang dalam kondisi khusus sekarang. Saya ganti susu dengan teh. Saya mewakili Miang, saya mendoakan kalian berdua. Semoga kalian berdua bahagia selamanya, cepat dapat anak lagi. Harus menyusul langkah saya, biar tante bisa gendong satu-satu. Hal baik harus berpasangan. Terima kasih, kakak Mbak. Terima kasih, Wei Jing. Ganti panggilan jadi kakak ipar. Terima kasih, kakak ipar. Sudah, duduklah. Cari nenek, ayo, cari nenek. Dibeli jam 8:30, diskon. Tapi dulu, Miang paling suka belikan untuk saya. Coba rasa kue hari ini, masih bagus atau tidak? Kue diskon, tapi perhatiannya tulus. Saat orang lain hamil. Kamu bilang kenapa aku bisa makan banyak sekali saat hamil? Makan banyak itu bagus, makan lebih banyak lagi, biar kamu cepat besar. Kamu bilang sekarang aku bicara denganmu. Aku rasa kamu mengerti. Meskipun mungkin kamu masih di perutku, hanya sebesar buah pir. Kamu laki-laki atau perempuan? Jangan sampai kamu mirip ayahmu. Kalau kamu laki-laki dan mirip ayahmu, pasti tidak akan bertemu gadis secantik mama. Kalau perempuan dan mirip ayahmu, besar nanti mungkin susah menikah. Bikin pusing, jangan bilang aku bawel. Ayahmu di sini, dia lebih bawel lagi.
Niang, aku pengen dengar kamu ngomong. Bicaralah nanti. Seperti biasa, sekarang diskon. Aku coba dulu. Masih bagus atau tidak? Kuenya diskon? Tapi perhatiannya tidak diskon. Ayo makan lebih banyak, tambah lagi. Ayah akan segera pulang. Ayah di mana? Ayah dia? Ayah sibuk, dia. Tidak apa-apa. Dia pasti bisa pulang. Begitu kamu lahir, pasti bisa lihat. Tim Hee, cari aku? Ada apa? Dami kirim pesan jam 4 pagi kemarin. Bilang Niao Ye mungkin ada aksi dalam 2 hari ini.